Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program khusus penentuan pemenang Pilkada 2024. Ya, dan pemirsa, kita akan kembali memantau perkembangan terkini di sejumlah TPS dalam proses penghitungan suara. Siap bang, sikat. Kurang satu lembar ya, Bay? Kurang satu. Tadi sempat ngeblank tuh bang. Atau juga, Pemirsa, di sebelah kanan layar kaca Anda, ini merupakan visual saat Pramono Anung melakukan pencoblosan tadi pagi. Jujur nggak ditelepon bang? Di TPS 46 Cipete Selatan. Kemudian di sebelah kiri pemirsa, ini merupakan visual penghitungan suara di TPS di mana Presiden Prabowo Subianto tadi melakukan pencoblosan tepatnya di TPS 08 Bojongkoneng. Saat ini penghitungan suara di TPS Prabowo masih terus dilakukan, khususnya untuk penghitungan suara bagi Pilkada Gubernur dan calon wakil Gubernur Jawa Barat. Jadi yang dimana tadi kita ketahui bahwa 3 lembaga survei begitu ya telah mengeluarkan hasil quick count, diantaranya itu dari LSI, kemudian juga kita tahu tadi ada hasil dari Voxpol ya, dan juga dari Carta Politika tadi, yang ketiganya ini menunjukkan keunggulan dari Pilkada DKI Jakarta itu oleh pasangan nomor urut 3, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno, di mana tadi LSI telah mengeluarkan hasil dengan total suara 76%, kemudian Voxpol 53%, dan juga ada Carta Politika 30%. Ketiganya kompak menunjukkan keunggulan dari pasangan nomor urut 3. Diikuti oleh pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2, di mana ada perbedaan signifikan antara suara dari pasangan nomor urut 3 dengan pasangan nomor urut 1. Yang perbedaannya misalnya dari LSI ini mencapai lebih dari 10% antara Ridwan Kamil dan juga Pramono, di mana Ridwan Kamil 39,22% dan Pramono unggul 50,11% berdasarkan data LSI. Sementara itu pemirsa, untuk Pilkada Jawa Barat di sebelah kiri layar kaca Anda masih dilakukan penghitungan suara, tepatnya di TPS Prabowo Subianto memilih atau mencoblos di TPS 08 Bojongkoneng. Pemirsa, tadi juga sejumlah lembaga survei mulai dari LSI, kemudian juga Carta Politika dan Voxpol Center saat ini masih melakukan proses penghitungan suara cepat begitu. Dan pemirsa, di sebelah kanan layar kaca Anda adalah gambar ketika para calon gubernur begitu ya tadi melakukan pencoblosan di pagi hari. Dan saat ini pemirsa Anda saksikan yaitu visual terkini di Hotel JS Luansa, yaitu di posko pemenangan Pramdamdul ya. Pemenangan Pramono Rano, di mana keduanya saat ini sudah tiba. Ya, keduanya sudah tiba di posko pemenangan di Hotel Luansa Kuningan. Baik, pemirsa, saat ini Pramono Anung dan juga Rano Karno telah tiba di posko pemenangan yang berlokasi di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini juga dapat dilihat suasana di posko pemenangan sudah mulai ramai,
dari para pendukung, kemudian juga para simpatisan relawan dan juga sejumlah anggota dari tim sukses Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Nantinya pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul ini akan menyaksikan secara langsung bagaimana proses penghitungan suara cepat dari berbagai lembaga, termasuk juga dari berbagai media begitu. Nanti akan dipantau secara langsung di posko pemenangan oleh Pramono Rano, dan juga tak hanya Pramono Rano saja, pada hari ini sejumlah pasangan calon lain juga berkumpul begitu di posko pemenangannya masing-masing, seperti Ridwan Kamil dan Suswono. Posko pemenangannya adalah di Hotel Sultan Jakarta. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana juga berkumpul yaitu di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, untuk melihat bagaimana jalannya proses penghitungan suara cepat atau proses quick count, untuk melihat bagaimana perolehan suara bagi pasangan calon masing-masing. Ya, itu dia pemirsa situasi terkini yang dapat Anda saksikan di layar dari posko pemenangan Pramono Anung dan juga Rano Karno atau Bang Dul di Hotel Luansa Kuningan, di mana para tim pemenangan sudah mulai berdatangan. Begitu juga tampaknya dengan paslon yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno yang akan melakukan nobar tampaknya penghitungan atau quick count dari hasil Pilkada DKI Jakarta, di mana tadi dari 3 lembaga survei menunjukkan bahwa kemenangan saat ini memang dipimpin oleh pasangan nomor urut 3 ini. Bagaimana pemirsa, apakah dugaan Anda untuk calon-calon gubernur ini sudah sesuai, dan program khusus penentuan pemenang Pilkada 2024 masih akan kami hadirkan usai jeda. Ya pemirsa, Anda kembali di program khusus penentuan pemenang Pilkada 2024. Saya akan kembali menampilkan yaitu proses penghitungan suara di sejumlah TPS dan juga tadi saat sejumlah pasangan calon melakukan pencoblosan di TPS-nya masing-masing. Di sebelah kiri layar kaca Anda ini merupakan Suswono, yaitu pasangan atau calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono. Tadi sudah melakukan pencoblosan pemirsa, dan di sebelah kanan layar kaca Anda ini merupakan calon gubernur nomor urut 3 Jakarta Pramono Anung saat melakukan pencoblosan di TPS tempat ia mencoblos, yaitu di TPS 46 Cipete Selatan. Nanti kita akan melihat pemirsa bagaimana perkembangan terkini, yaitu untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Kami telah terhubung dengan rekan Camar Haenda di posko pemenangan RK Suswono dan juga Ayah Nufus di posko pemenangan Pramono Rano. Saya akan ke Camar terlebih dahulu. Camar, bagaimana suasana di posko pemenangan RK Suswono saat ini?
Ya, baik. Selamat siang Diandra, Prisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sampai dengan saat ini untuk proses hitung cepat atau quick count ini masih terus berlangsung dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun seyogyanya harusnya apabila sesuai dengan jadwal ini dibuka terlebih dahulu oleh tim pemenangan Riza Patria. Namun sampai dengan saat ini ada sejumlah dinamika ataupun juga perbedaan dengan rundown yang sudah ditetapkan, dikarenakan sampai dengan saat ini kami masih menunggu kehadiran dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Seperti diketahui kedua pasangan calon ini adalah paslon yang tidak memilih di Jakarta. Ridwan Kamil seperti diketahui ini sudah bertandang terlebih dahulu ke Bandung untuk melakukan pencoblosan di Cimbuluit di dekat kediamannya. Sementara Suswono ini juga melakukan pencoblosan hari ini di Bogor. Dan sampai dengan saat ini kami masih menanti Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk berada di venue utama. Bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan layar besar yang sudah disediakan untuk bisa memantau secara langsung, secara real time proses quick count dan juga hitung cepat. Apabila kita melihat dari data LSI sampai dengan saat ini sudah ada 66% setidaknya suara yang masuk, dan paslon nomor 1 RK Suswono ini menempati posisi kedua dengan perolehan suara 39,30%. Seperti yang disampaikan sebelumnya, meskipun Ridwan Kamil dan juga Suswono ini saat ini berada di urutan kedua, namun optimisme dan juga semangat keyakinan bahwa RK akan menang satu putaran ini sudah disampaikan sebelumnya oleh tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Riza Patria, bahwa akan menang satu putaran. Sementara dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya RK sempat bertemu dengan Bahlil Lahadalia sebelum dirinya melakukan pencoblosan di Bandung, yang dimana Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar menyebutkan keyakinan bahwa Ridwan Kamil akan menang satu putaran, dan rasa-rasanya pilkada kali ini sama dengan kemenangan Prabowo saat Pilpres Februari lalu. Kita akan nantikan bersama bagaimana dinamika naik turunnya suara tentunya dari ketiga paslon yang akan kita pantau bersama. Dan dapat kami sampaikan pula sebelumnya di pagi hari kita ketahui bahwa Ridwan Kamil ini memulai aktivitasnya dengan sholat subuh berjamaah dan juga mengunjungi makam Pangeran Jayakarta atau pahlawan Jayakarta. Nah, inilah yang menjadi semangat dari Ridwan Kamil disertai dengan ceramah subuh yang ia sampaikan. Beberapa poin diantaranya adalah mengenai keikhlasan dan juga tawakal berserah diri beserta dengan berprasangka baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita kaitkan dengan kontestasi pilkada kali ini, artinya Ridwan Kamil siap dengan segala hasil yang akan diterima, apakah dirinya akan menang dalam kontestasi pilkada Jakarta sebagai gubernur Jakarta atau tidak. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih informasi Anda, Chamar Henda, langsung dari posko pemenangan RK Suswono di Hotel Sultan Jakarta. Saat ini saya akan beralih ke Ayah Nufus yang berada di posko pemenangan Pramono Rano di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan. Ayah, bagaimana suasana jelang quick count atau di posko pemenangan Pramono Rano siang hari ini? Ayah. Kita saat ini masih menunggu untuk terhubung dengan rekan Ayah Nufus. Tadi sebelumnya sudah kita dengarkan keterangan dari Chamar Henda. Dan kita akan kembali menyapa Ayah Nufus yang berada di posko pemenangan Pramono Rano di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan. Ayah, bagaimana suasana terkini di posko pemenangan Pramono Rano sore hari ini? Ya, rekan Diandra, semakin sore semakin ramai para relawan dan juga pendukung untuk paslon urut 3 Pramono Rano di JS Luansa, di mana dari pantauan kami
Ayah, mohon maaf kami tidak mendapat mendengarkan suara Anda. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Chamar Haenda, dan saat ini merupakan visual terkini saat Rano Karno melakukan pencoblosan. Baik, pemirsa, kita akan kembali menyaparkan Ayah Nufus langsung dari posko pemenangan Pramono Rano di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan. Ayah, bagaimana suasana terkini di posko pemenangan Pramono Rano sore hari ini? Ya, rekan Diandra dan juga pemirsa, semakin sore semakin ramai di posko pemenangan paslon nomor urut 3 Pramono dan juga Rano Karno, di mana para relawan dan juga pendukung ini silih berganti untuk terus memasuki ballroom atau main room yang mana terletak layar lebar untuk memantau hasil hitungan cepat dalam pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024 ini. Sejak siang tadi pantauan kami, memang para relawan dan juga pendukung ini berdatangan untuk terus sama-sama menantikan juga kehadiran dari paslon calon Gubernur dan juga Wakil Gubernur Pramono dan juga Bang Dul yang sudah tiba di JS Luansa. Di mana tadi kehadiran dari Bang Dul atau Rano Karno ini terlebih dahulu disambut oleh para relawan dan juga pendukung. Kemudian juga baru saja sekitar 15 menit yang lalu ini Mas Pram tiba di JS Luansa dan kini sudah berada di ruang tunggu untuk menjumpai terlebih dahulu para perwakilan dari partai pengusung dan juga tim pemenangan sebelum nantinya mungkin akan mengunjungi main room di mana tempat layar pemantau untuk quick count ini berada. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa layarnya di belakang. Ini cukup besar, Diandra dan juga pemirsa, ya, di mana terlihat layar untuk quick count sementara dari berbagai lembaga survei, begitu ya, baik dari Foxpol Center, kemudian juga Carta Politika, LSI Deni JA, yang mana ini tadi kami melihat bahwa untuk hasil sementara gitu ya, atau quick count sementara para ketiga paslon ini, bahwa terlihat pasangan nomor urut 3 Pramono dan juga Rano Karno ini unggul di berbagai daerah seperti Jakarta Pusat misalnya, di mana pasangan nomor urut 3 ini unggul 54,92%, kemudian disusul pasangan RK Suswono dan juga disusul Dharma Kun yang berada di 10,456% begitu ya. Dan tentunya untuk hasil quick count sementara dari lembaga survei ini merupakan hitungan sementara dan kita tentunya akan sama-sama melihat ya seperti apa real count yang akan dirilis oleh KPU nantinya. Namun kami belum memastikan apakah ini sudah muncul di layar di belakang kami. Namun sementara itu pihak tim pemenangan tadi sempat menyampaikan sejumlah hal begitu ya terkait dengan optimisme dari tim pemenangan bahwa pasangan nomor urut 3 Pramono Bang Dul ini akan menang satu putaran karena berbagai hal. Salah satunya adalah sementara unggul di kota-kota yang cukup krusial begitu seperti Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Sementara untuk Jakarta Utara dan juga Jakarta Timur ini angkanya masih terus kejar-kejaran begitu ya, sehingga belum dapat dipastikan apakah pasangan Pramono Bang Dul ini akan unggul di sana. Sementara itu jika saya bisa memperlihatkan kepada Anda, memang untuk para relawan dan juga pendukung ini masuk ke dalam main room ini silih berganti begitu ya. Saya akan mungkin mencoba untuk bergeser sedikit ke arah sana untuk melihat memperlihatkan kepada Anda bahwa sudah ada sejumlah relawan dan juga pendukung yang berada di dalam ruangan ini. Tapi memang sistemnya di sini cukup rileks begitu ya, atau cukup santai dan juga pemirsa, di mana untuk para pendukung, relawan dan juga tim pemenangan ini diperbolehkan untuk keluar masuk, duduk, berbincang, tertawa. Jadi memang situasi dan juga suasana di sini cukup cair begitu ya. Saya tidak melihat adanya ketegangan, tapi dari tadi saya mendengar adanya tepuk tangan, kemudian juga semangat yang disampaikan oleh para relawan dan juga pendukung ini kepada pasangan nomor urut 3 Pramono Rano Karno. Dan pagi tadi saya sempat berkunjung ke TPS di mana tempat Rano Karno menggunakan hak suaranya begitu, dan tadi di kediamannya juga kami sempat menyampiri begitu ya, dan sempat tadi Bang Dul menyampaikan beberapa hal terkait dengan optimismenya untuk memenangkan
Pilkada di Jakarta 2024 ini, di mana pihaknya yakin akan menang satu putaran karena sudah memberikan yang terbaik begitu ya, berkampanye kepada seluruh warga Jakarta, menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya. Dan tadi Bang Dul juga sempat menyampaikan ada hal-hal yang akan menjadi tantangan pastinya dalam membangun kota Jakarta itu sendiri. Dan tadi Bang Dul sempat menyampaikan juga bahwa jika dirinya terpilih lebih awal, artinya dalam satu putaran, maka paslon ini akan bisa bekerja dan menjalankan program-program kerjanya lebih cepat jika dibandingkan nanti ada putaran kedua begitu. Dan tadi Bang Dul menyampaikan ada tantangan-tantangan seperti dalam mengatasi banjirop di Jakarta, kemudian juga perekonomian kota Jakarta, hingga tadi permasalahan-permasalahan lainnya yang menjadi hal-hal penting untuk kota Jakarta itu sendiri, sehingga Bang Dul tadi optimis bahwa bersama dengan Mas Pram dirinya akan menang satu putaran. Diandra. Baik, terima kasih Ayah Nufus atas laporan Anda dari Posko Pemenangan Pramono Rano, dan juga sebelumnya ada Camar Henda langsung dari Posko Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Selamat kembali bertugas. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.